Oke, selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Oke, untuk hari ini di video kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan Telkom. Ya, jadi sebelumnya disclaimer dulu, gitu. Jadi di video ini materi ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, untuk tujuan berbagi wawasan, berbagi pengalaman dan sudut pandang pribadi seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham. Nah, untuk di video ini, konten ini bukan merupakan rekomendasi investasi, jadi tidak dimaksudkan untuk ajakan membeli, menjual, ataupun hold suatu saham atau instrumen keuangan lainnya. Sehingga perlu teman-teman pahami bahwa segala keputusan investasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing individu. Disarankan untuk selalu riset mandiri, analisis lebih lanjut, dan bila diperlukan konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional dan berlisensi sebelum mengambil keputusan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan analisis, perlu saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya yang saya lakukan selama dari tahun 2016 sampai hari ini, bagaimana cara saya melihat laporan keuangan dan menginterpretasikannya gitu. Sehingga saya bisa melihat apakah suatu perusahaan ini kondisi bisnis baik atau tidak gitu. Khusus untuk di saham di bursa gitu. Tentu ada banyak sekali saham ya, banyak sekali perusahaan gitu. Tapi saya akan mencari 3 kriteria yang utama. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu. Karena kenapa? Perusahaan yang membagikan dividen ini adalah perusahaan yang bisnisnya itu sangat baik gitu ya. Dia profit dan profitnya bisa dinikmati oleh pemegang saham gitu. Tidak hanya dinikmati oleh segelintir saja gitu. Misalnya kalau misalnya Anda memiliki perusahaan dan Anda ditempatkan sebagai direksi gitu ya, punya jabatan, tentu Anda mendapatkan gaji. Sedangkan kalau di bursa belum tentu semua orang ini menempatkan pada jabatan tertentu gitu. Jadi penting sekali perusahaan ini yang kita beli, yang saya beli itu harus membagikan dividen. Nah, yang kedua, perusahaan ini harus mencari perusahaan yang kondisi bisnisnya sehat gitu. Kenapa sehat? Karena kalau bisnisnya sehat, maka pasti profit harusnya. Dan profitnya ini nanti bisa dibagikan dalam bentuk dividen. Dan tentunya ya kita bisa nikmati. Tidak hanya dari keuntungan capital gain, tapi dividennya juga. Nah, oleh karena itu permasalahan yang muncul adalah ketika bisnisnya sehat, dividennya banyak, gitu, profitnya besar gitu. Tapi kadang kebanyakan orang mengeluh gitu ya, mengeluh kenapa? Karena ketika saya beli harga sahamnya turun. Nah, ini yang harus dikoreksi gitu. Jadi pada saat kita membeli suatu perusahaan, kita harus membeli, kalau cara saya itu harus membeli yang under value, yang perusahaan yang dihargai di bawah nilai wajar gitu. Jadi penting sekali dari awal sebelum kita membeli perusahaan itu harus ditentukan dulu value-nya berapa, mulai masuknya di berapa. Gitu. Kita nggak bisa sembarangan masuk gitu ya tanpa kita tahu target harganya nanti berapa. Kecuali kalau memang Anda memiliki gaya untuk memegang selamanya, sama seperti Warren Buffett gitu ya. Jadi beli untuk dipegang selamanya. Nah, tapi kalau saya tidak gitu. Saya tidak pegang selamanya gitu ya. Jadi selama sudah kena value ya saya pasti lepas seluruhnya. Nah, makanya kenapa metode saya ini yang saya sharingkan ini mengikuti konsep value investing. Jadi saya akan membeli gitu ya saat harga sahamnya ini di bawah nilai intrinsiknya. Nah, nilai intrinsiknya ini saya gunakan apa? Saya gunakan PBV gitu ya. Saya tidak menggunakan proyeksi, tidak menggunakan andaikan-andaikan gitu ya. Saya pakai yang simpel saja yang terlihat jelas oleh mata gitu ya, yaitu PBV gitu. Mungkin ini terdengarnya konvensional sekali gitu ya, PBV sangat tidak akurat gitu ya. Ya betul gitu ya, harus saya akui juga karena memang saya yakin semua metode itu pasti punya kelebihan dan kelemahan gitu. Cuman bagaimana kita memahami gitu ya suatu metode, kita bisa setidaknya meminimalisir kelemahan dari metode tersebut gitu. Nah, di sini di video-video yang saya sharingkan baik yang sebelumnya ataupun kedepannya saya akan selalu sharingkan gitu cara saya memilih saham gitu ya lewat laporan keuangan. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang ini. Jadi ketika sudah membeli gitu ya di bawah nilai intrinsiknya di level tertentu, maka akan mulai beli, dan ketika harganya ini mulai menyentuh atau kembali ke nilai intrinsiknya, maka saya pasti jual, saya pasti exit. Nah, tapi kalau misalnya memang ternyata perusahaan ini performanya baik gitu ya, bisa agak jangka panjang, ya saya tidak cepat-cepat jual gitu. Saya akan lihat kondisi gitu. Jadi akan fleksibel gitu selama perusahaannya baik gitu ya.
ya ada kemungkinan akan saya hold gitu. Cuman kembali tergantung nanti bagaimana kondisi lapangannya gitu ya, gimana kondisi pada saat harga itu sudah menyentuh value-nya gitu. Karena apa? Karena yang saya fokuskan itu adalah di laporan keuangannya, bukan di harga yang terjadi gitu ya. Jadi harganya ini ya hanya kalau bisa dekat-dekat saja, kalau misalnya udah dekat-dekat dengan value-nya. Nah, jadi prinsip dasarnya ini sebagai investor gitu ya, untuk saya sendiri gitu ya, harus sabar gitu ya, fokus pada value atau nilai intrinsik perusahaan yang sudah dihitung oleh masing-masing gitu. Jadi saya memiliki nilai sendiri, mungkin teman-teman juga punya nilai sendiri gitu ya. Jadi pastikan Anda, teman-teman ini fokus punya nilai yang sudah dipegang oleh tangan Anda gitu. Jangan terpaku sama orang lain gitu ya. Karena kalau terpaku dengan orang lain, apalagi orang yang menggunakan banyak proyeksi, menggunakan variabel yang berbeda-beda gitu, nanti Anda akan pusing sendiri dan alhasil Anda akan kebingungan. Anda tidak tahu kapan harus keluar, kapan harus masuk juga, dan malah nanti Anda sendiri yang akan rugi, gitu ya. Tentu jadi return investasinya jadi tidak optimal, gitu. Makanya diharapkan untuk saya dan teman-teman itu harus orientasinya jangka panjang, nggak jangka pendek, gitu ya. Kalau saya yang pasti jangka panjang gitu. Tapi kalau memang ternyata ketika saat jangka pendek harganya tadi misalnya jangka pendek harganya mencapai intrinsic value, ya saya akan lepas aja. Nggak apa-apa, no problem gitu ya. Nanti tinggal cari lagi kok saham yang lain yang harganya di bawah nilai intrinsik. Pasti banyak gitu ya, pasti dicari aja. Tinggal dicari aja. Jadi konsep yang harus ditanamkan gitu ya, kalau Anda menggunakan metode saya gitu atau yang serupa gitu ya, yang mendekati konsep value investing, harus memahami bahwa harga saham itu nanti akan mengikuti kinerja fundamental dalam jangka panjang gitu ya. Jadi nggak jangka pendek, perlu waktu untuk perusahaan ini nanti akan membuktikan kalau memang kinerjanya ini patut dihargai tinggi, patut dihargai premium. Nah, oke. Jadi memang untuk saya gitu ya, dengan metode saya sendiri, yang wajib dipahami itu adalah laporan keuangan. Gitu. Jadi saya bukan aliran teknikal gitu ya. Jadi eh, yang harus dipahami itu laporan keuangannya gitu. Perlu teman-teman tahu gitu ya, kalau laporan keuangannya kan memang dia terbagi 3 ya, dan ada tambahan catatan atas laporan keuangan. Anda sebenarnya kalau saya pribadi gitu, saya tahu gitu ya, mungkin saya tapi nggak terlalu mendalam gitu ya tentang pos-pos keuangan yang lainnya. Tapi saya hanya gunakan yang penting-penting saja gitu ya. Dari neraca mungkin hanya pakai beberapa pos keuangan gitu ya, laporan laba rugi juga hanya pakai 3 gitu ya, dan laporan arus kasnya ya pakai semua gitu ya, tapi hanya netonya saja gitu ya, nggak semuanya saya gunakan gitu dihitung satu-satu, enggak gitu ya. Yang penting yang saya mau tekankan adalah bagaimana Anda ini benar-benar paham untuk tiap laporan keuangan gitu ya, tiap laporan-laporannya gitu. Jadi Anda bisa menginterpretasi menurut Anda gitu ya, menurut pemahaman Anda, ini perusahaan ini kondisinya bagaimana, seperti itu gitu ya. Jadi Anda harus bisa sendiri gitu, jangan bergantung pada analis gitu atau bergantung dengan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya mau mencari pendapat, ya itu sah-sah aja gitu. Tapi jangan sampai terlalu bergantung. Anda harus mengerti sendiri gitu ya. Karena investasi itu tanggung jawabnya oleh diri sendiri, nggak bergantung orang lain. Toh ya Anda yang memencet buy gitu, Anda yang memencet sell gitu. Jadi harus dipahami dulu. Nah, jadi dari 3 laporan keuangan ini, saya sih sebelum dianalisis lebih lanjut, nah, saya pasti screening dulu. Nah, screeningnya ini ada 7 gitu ya, 7 yang syarat utama dalam screeningnya. Yang pertama ini dividend payment history gitu ya, riwayat pembayaran dividen, saldo laba gitu ya, PBV kurang dari 1, ini wajib ya, buat saya ini wajib untuk value-nya, PER kurang dari 15. Nah, ini di laporan arus kas, CFO-nya harus plus, CFI dan CFF-nya harus negatif gitu ya. Nanti ini saya akan sambil jelaskan ketika saya sedang memindahkan data-data laporan keuangannya. Oke, jadi mungkin sekilas sih seperti itu aja gitu ya. Sekarang kita bagian ke memindahkan data-data laporan keuangan cara saya gitu ya. Jadi kalau saya sih menggunakan Excel yang sudah saya gunakan gitu ya, yang sudah saya biasa gunakan dari tahun 2016 sampai sekarang gitu. Nah, ini kita harus isi dulu ya datanya gitu ya. Nah, ini kita Telkom ya. Ini udah benar Telkom gitu. Yang tadi screening checklistnya apa aja? Yang pertama, dividend payment history ya. Nah, di dividen nih saya sudah kumpulkan datanya gitu ya. Jadi untuk Telkom ya, Telkom Indonesia
sudah membagikan dividen gitu ya rutin selama 3 tahun ke belakang. Nah, saya cari untuk dividen payment history-nya itu minimal 3 tahun. 5 tahun lebih bagus, lebih rutin lagi memanjang, misal sampai 10 tahun, itu jauh lebih baik lagi gitu ya. Artinya apa? Artinya perusahaan ini memang terbukti untung dan keuntungannya bisa dinikmati pemegang saham. Gitu. Jadi penting, harus penting sekali rutin dividen. Jadi kalau misalkan gitu kalau saya, misal 2025 nih ya, dia udah payment ada nih, tapi tahun 2024-nya dia nggak ada gitu. Itu belum tentu gitu ya, belum tentu saya analisis lebih lanjut gitu ya. Saya pasti cek-cek dulu, lihat-lihat dulu yang lainnya gitu. Cuman screening pertamanya ya pasti dividennya dulu. 3 tahun ke belakang sih saya rasa cukup ketat ya sebenarnya ya. Gitu. Oke, jadi ini di dividen payment history-nya udah oke gitu ya, kita tulis oke. Oke, nah sekarang ke bagian apa FS-nya ya, laporan keuangannya. Ya, tadi kan ada 3 ya, ada laporan keuangannya, ada balance sheet gitu ya. Kita masuk ke balance sheet-nya dulu ya. Nah, ini di balance sheet ini gitu ya, yang paling penting itu adalah kas dan setara kas gitu. Ini adalah dompet perusahaan gitu ya. Nah, sebelum dipindahkan ini cek dulu nih apa namanya? Nah, ini units ini DR-nya ya gitu ya. Ini kan juta, ini miliar, jadi kita pindahkan aja miliar dulu ya. Oke. Nah, salah. Oke. Ini udah miliar gitu. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja kas setara kas gitu. Nah, ini untuk kas dan setara kas ini berada di aset lancar pos paling atas ya, di pos paling atas gitu ya. Nah, ini udah keluar nih kasnya gitu ya. Kenapa kas itu penting gitu ya? Karena kas ini adalah dompet, ibaratnya itu dompet Anda gitu. Anda membayar menggunakan uang dan menerima pembayaran juga dengan uang. Jadi kalau misal uangnya sedikit, kira-kira apakah Anda bisa membayar gitu ya? Bayar gaji, bayar operasional perusahaan, bayar pinjaman gitu. Belum tentu gitu ya. Jadi kasnya ini harus setidaknya sufisien, harus cukup. Nggak harus lebih sekali gitu, tapi kalau lebih ya lebih bagus gitu ya. Tapi yang penting cukup, gitu ya, teratur, gitu ya, teratur, terkendali dalam batas normal, gitu ya. Oke, nah setelah kita pindahkan, nah ini pos langsung yang saya loncat. Jadi ininya sih selalu saya loncat ya, gitu ya, karena kan saya screening dulu. Nah, yang tadi nomor 2 itu adalah return earning. Return earning itu apa? Return earning itu adalah saldo laba. Nah, ini sebenarnya angka kunci inti dari metode saya, gitu ya. Pos keuangan yang menurut saya paling penting. Kenapa? Karena saldo laba ini yang menurut saya menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah terbukti untung, sudah terbukti mencetak keuntungan, gitu ya. Jadi maksudnya gini, ini kita coba pindahkan dulu ya. Ini saldo laba yang sudah dicadangkan. Nah ini nih, saldo laba pos. Nah, kita pindahin dulu. Oke, nah ini keluar. Nah, ini total saldo labanya 114 miliar ya. Salah, 114 triliun. Nah, artinya apa? Telkom gitu dari Telkom pertama kali berdiri sampai laporan keuangannya terbit 2025 Q2 sudah mencatatkan keuntungan sebesar 114 triliun gitu. Ini jumlah yang besar gitu ya, jumlah yang sangat besar. Akan berbeda kalau misalnya perusahaannya ini nggak pernah untung gitu ya. Kalau nggak pernah untung gitu ya, ini pasti negatif nilainya gitu ya. Biasanya nggak akan muncul saldo laba, tapi dia akan muncul akumulasi kerugian atau defisit gitu ya. Jadi saya nggak perlu sebutkan lah ya nanti kode sahamnya gitu, nanti juga pasti akan muncul gitu ya, pasti akan dibahas gitu ya kalau misalnya ada perusahaan yang dibahas gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dia defisit gitu, misalnya katakanlah saldo laba ini defisitnya nah 100 triliun. Artinya apa? Kalau misalnya ini ya negatif gitu ya, saldo labanya negatif, artinya perusahaan itu dari pertama kali berdiri sampai ke laporan keuangan terbit sudah mengakumulasi kerugian sampai 100 triliun, rugi terus. Nah, kadang di apa namanya di berita gitu kadang oke perusahaan ini untung gitu. Tapi Anda harus lihat dulu saldo labanya. Kalau saldo labanya ini masih defisit, masih negatif ya belum untung gitu. Untung dari mana gitu. Toh kan akumulasi rugi. Akumulasi rugi bertahun-tahun tiba-tiba untung sedikit itu kan tidak menghapus saldo defisitnya gitu. Jadi penting sekali gitu ya. Banyak orang yang kurang mungkin bukan kurang teliti, mungkin hanya sekilas gitu ya, tidak memahami
pos-pos pelaporan keuangan. Oleh karena itu, untuk setiap analisis menurut saya, kalau misalkan gitu ya, Anda tidak menggunakan saldo laba, Anda bisa menggunakan tadi ya, misalnya utang usaha atau misalnya menggunakan aset tetap gitu. Anda harus benar-benar paham dulu pos yang Anda gunakan gitu ya, interpretasinya apa, supaya Anda ini nggak terkecoh gitu. Anda memiliki sudut pandang yang lebih mendalam, sehingga ketika nanti saat analisis Anda ini nanti akan lebih akurat gitu ya. Itu akan menambah kepercayaan diri juga dalam mengambil keputusan. Nah, ini saldo labanya udah kita isi. Nah, langsung ke ini. Owner's equity ya. Ini yang ini nih. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini nih. Kita pindahkan. Karena saya mau minum dulu sebentar. Oke. Nah, ini kita pindahkan juga angkanya. Oke, ini udah keluar. Nah, ini keluar nih. Rasio saldo laba terhadap total ekuitas gitu ya. Ini 77%. Artinya apa? Ya, 77% dari total ekuitas ini berasal dari saldo laba. Jadi perusahaan ini ekuitasnya terus bertumbuh. Bertumbuh karena dia mencetak keuntungan yang menambahkan nilai dari ekuitas. Tuh. Bayangkannya gini, kalau misalnya ini 100%, gitu ya, saldo labanya tuh katakan 75%. Artinya apa ya? 3/4 dari total ekuitas itu adalah hasil keuntungan yang telah dicetak, yang telah berhasil. Modalnya cuma seperempat, gitu ya, sudah menghasilkan 300% dari modal yang ada. Nah, ini hasil yang luar biasa, gitu ya. Nanti mungkin saya di video-video berikutnya mungkin akan saya tambahkan ya supaya lebih mudah dalam menghitung modal ini udah jadi berapa kalinya profitnya gitu ya. Ya itu gampang, tinggal total modal gitu ya, nih modal gitu ya. Ini aja saldo laba dijumlah dibagi modal gitu ya. Itu berapa kalinya profitnya sudah dicetak berdasarkan modal yang ada gitu. Nah, ini kita lihat ya, ini udah ada. Nah, tapi yang tadi ya, jadi tadi kan kriteria sudah oke ya karena dia saldo labanya positif. Nah, tapi sayang sekali untuk saya sih PBV-nya masih kurang dari lebih dari satu. Jadi saya ini skip sahamnya. Ini masih terlalu mahal buat saya, gitu ya. Itu saya pasti masuknya sih yang di bawah PBV sama dengan kurang dari satu. Nah, jadi jangan kaget gitu ya. Jangan kaget kalau misalnya Anda di awal tidak menentukan value perusahaan ini berapa, gitu. Jadi misalnya Anda membeli misalnya di PBV 3 gitu ya, lalu sekarang PBV nih 2,35. Lalu Anda mengeluh, koar-koar gitu ya. Aduh, kenapa sih sahamnya turun terus? Bisa jadi Anda membelinya terlalu mahal gitu. Siapa yang harus disalahkan? Nggak ada yang harus disalahkan gitu ya. Yang harus disalahkan adalah bagaimana Anda menentukan value-nya harusnya berapa yang lebih akurat gitu ya. Ada banyak sekali lah metodenya gimana gitu ya. Cuman kalau saya sih simpel aja pakai PBV gitu. Tapi kembali gitu kalau memang Anda memang toleran gitu ya dengan harga sekian ya boleh ya silahkan aja gitu ya. Gitu. Jadi ini untuk di balance sheet ini udah beres ya gitu ya, papernya yang nggak masuk ini saya pasti skip saham ini. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini laba ruginya gitu ya. Nah, ini nih. Kalau saya gunakan 3 aja ya, pendapatan, laba bruto sama net profit. Nah, ini angkanya ini kalau untuk pendapatan selalu yang paling atas. Ya, kita isikan dulu. Oke, ini udah keluar pendapatannya. Untuk pendapatan ini kan revenue ya gitu ya. Apa istilah lain itu total sales. Nah, ini langsung ke laba bruto. Nah, ini nggak ada nih laba brutonya ya. Kalau nggak ada laba brutonya, nanti dikurangin COGS gitu ya. Cuman kalau dilihat kayak gini sih saya nggak perlu ngitung lah apa laba brutonya, toh PBV-nya juga kan nggak masuk gitu ya. Nah, nggak perlu saya hitung lah. Langsung aja ke laba bersihnya aja deh. Nah, ini laba bersihnya gunakan yang ini. Laba periode berjalan. Nah, ini nih. Ya, kita masukkan dulu. Oke, nah ini keluar nih laba bersihnya. Nah, keluar langsung PR-nya. Oke, PR-nya ini kurang dari 15 gitu ya. Ya masih cukup menarik lah ya, cuman ya di bawah rata-rata lah ya. Kalau saya ambil rata-rata untuk PR itu 15 maksimal gitu. Ya, cuman ini masih kalau kata saya agak premium ya, masih 14. Kalau saya ya 15 kan tadi di bawah 15 gitu. Cuman kalau bisa sih kalau saya cari di bawah 10 lah gitu ya. Karena kan kalau 10 itu setidaknya
maksudnya dalam 10 tahun kalau misalnya profitnya tetap, ya balik modal, gitu. Gitu. Kalau ini kemahalannya, jadi ini ya ini mungkin oke, tapi saya udah skip duluan. Gitu. Nah, sekarang masuk ke arus kas. Nah, di arus kas, yang terpenting itu penerimaan kas ya. Ini untuk arus kas ini untuk melihat kondisi perusahaan ini benar nggak menghasilkan uang kas. Ini ada kaitannya dengan ini, kas tara kas dompet Anda gitu ya. Kalau misalnya laporan arus kas yang bagus, maka arus kasnya itu nanti akan meningkatkan jumlah uang di dompet Anda gitu. Jadi penting sekali untuk perusahaan ini mengelola piutang-piutang ya gitu ya, harus tagihin, harus terima uang kas gitu ya. Jadi jangan sampai customernya gitu ngutang-ngutang terus gitu ya, jadi bayarnya misalnya DP terus gitu, jangan gitu ya. Ini kita tinggal pindahkan aja penerimaan kas gitu ya. Ini dari atas nih, penerimaan kas gitu ya. Ini banyak orang yang jarang bahas gitu ya, penerimaan kas gitu ya. Coba Anda cek aja deh ya gitu. Biasanya jarang karena orang, apalagi laporan arus kasnya biasanya kebanyakan orang skip, analis skip gitu ya, rata-rata fokusnya ke ini, laba rugi. Cek aja deh media gitu ya gitu. Makanya Anda juga setidaknya harus paham lah gitu ya, yang tadi paham semuanya gitu ya, jadi jangan hanya terfokus pada satu bagian dari laporan keuangan. Oke, ini kita isi dulu ya. Nah, ini udah keluar nih. Nah, ini keluar angka nih, rasio penerimaan kas gitu ya. Maksudnya apa ini rasio ini ya? Receipts to revenue. Jadi gini, misalnya kita ambil ini 97%. Nah, ini kan rumusnya ini kas yang diterima dibagi dengan pendapatan gitu ya. Jadi misalnya gini, Anda punya toko mencatatkan keuntungan 73 juta. Nah, uang yang Anda terima 71 juta, 2 jutanya dalam bentuk piutang yang nanti Anda harus tagih gitu. Beda kalau misalnya penerimaan kasnya cuma 30 juta. Ya misalnya katakanlah 30 juta gitu ya. Artinya kan Anda mencatatkan keuntungan 73 juta, tapi uang yang terima cuma 30. Sisa uangnya mana? Piutang yang nanti harus Anda tagih. Jadi kalau misalnya piutangnya terus menumpuk, eh, kas Anda nanti makin lama makin sedikit. Kan karena nanti Anda harus bayar ini, operasi. Gitu ya. Mungkin Anda ekspansi juga. Atau mungkin Anda bayar, apa namanya, bank gitu ya, bunga bank gitu ya, bayar utang. Nah ini, kalau nggak nanti ini akan terganggu. Gitu. Nah, ini kita coba aja kita cek ya untuk Telkomnya, kita isi lagi datanya. Nah ini net check of all-nya gunakan angka yang ini. Ya nih, arus kas bersih dari kegiatan operasi. Nah ini, jumlahnya ini yang ideal harus, bukan ideal ya, wajib positif. Kalau wajib positif ya artinya dari bisnisnya bagus gitu ya, bisnisnya bagus gitu, ini wajib positif. Kalau negatif ya secara operasional itu udah kalau saya sih langsung red flag, nggak red flag banget ya, yellow flag lah gitu, dilihat juga komponen lainnya. Cuman ya Anda bayangkan saja bisnis Anda seret uang kasnya, udah deh, cepat atau lambat pasti akan hancur gitu. Nah ini investasinya, ternyata Telkom masih ekspansi ya, karena ini nilainya negatif gitu ya. Jadi idealnya sih negatif untuk CFI ya. Tapi memang ini bisa positif, bisa negatif, tapi yang bagusnya negatif. Kalau positif itu Anda pertimbangkan lebih lanjut lah apa yang terjadi pada perusahaan. Cuman kalau misalnya negatif, itu artinya perusahaan ini ekspansi. Harapannya kan kalau ekspansi ini nanti akan supaya nanti bisa memperoleh keuntungan lebih besar. Gitu. Jadi yang ini dia bagus nih ya, secara keuangan sih bagus ya. Gitu ya, dia positif, negatif. Nah, untuk pendanaannya, nah ini juga bagus nih. Dia nilainya negatif. Artinya dia bayar utang. Nah, ini sempurna ini ya, bagus. Ya nggak sempurna banget ya. Kalau sempurna banget, kenaikan kas bersihnya ini bertambah. Gitu. Cuman ini baik sekali gitu ya. Ini jadi kalau misalnya ini plus, min artinya apa? Dari aktivitas operasi dia mendanai investasi dan membayar hutang. Gitu ya, ketutup semuanya. Ini bagus, yang bagus. Mungkin akan lebih sempurna kalau misalnya ini positif juga. Jadi kan arus kasnya dia sangat banyak gitu ya. Jadi kasnya terus bertambah, kasnya makin tebal, bargaining power-nya makin kuat gitu. Oke, nah di sini jadi kalau dari cek screening checklist sih ini bagus semuanya ya. Gitu ya, nih saham secara performa baik, tapi buat saya masih kemahalan karena PBV-nya lebih besar dari satu. Gitu. Oke, mungkin untuk screening saham Telkom sampai sini dulu gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada request saham yang mau dibahas gitu ya, silahkan aja komen di bawah gitu, atau teman-teman mungkin mau tanya gitu ya, minta bahas lebih dalam misalnya tentang saldo laba gitu, atau misalnya mau bahas tentang
penerimaan kas, langsung komen aja di bawah gitu ya, karena jadi nanti ketika di video-video berikutnya mungkin kalau Pak lagi pas, nanti saya akan jelaskan lebih dalam gitu ya. Saya kalau bikin satu video membahas mendalam, nanti takutnya kurang kurang kena gitu. Nah, akan lebih enak kalau misalnya sambil membahas emiten. Gitu kan, kalau kayak gini enak ya, saya sambil jelasin ini kaitannya sama apa, ini kaitannya sama apa gitu ya. Memang ini banyak gitu ya, saya nggak bahas semua, tapi karena saya mengasumsikan teman-teman ini udah paham gitu ya. Karena kan di sini saya hanya sharingkan aja bagaimana cara saya analisis, kita eh, sharing seperti itu. Gitu. Cuman kalau memang teman-teman mau lebih lanjut, lebih mau gitu ya, ada dijelasin lebih, komen aja gitu. Saya nanti pasti akan bahas. Oke, itu aja untuk pembahasan Telkom gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.